warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siswantoro, mahasiswa Magister Administrasi Rumah Sakit di Universitas Gadjah Indonesia. Teman-teman sekalian, saat ini masih banyak masyarakat awam yang menganggap operasi merupakan suatu tindakan yang mengerikan. Walaupun edukasi kepada pasien dan keluarga selalu diberikan sebelum tindakan operasi, akan tetapi masih sering terjadi penolakan bahkan pembatalan sebelum tindakan dilakukan. Pemberian informasi mengenai ruang operasi dan persiapan preoperasi seringkali tidak dijelaskan secara rinci karena pemberian informasi lebih difokuskan kepada prosedur yang akan pasien jalani, sehingga pasien mungkin memang paham dengan prosedur operasi yang akan mereka jalani. Akan tetapi begitu tiba di ruang operasi, tidak jarang pasien yang merasa khawatir bahkan takut karena berada di lingkungan yang jauh berbeda dengan ruang rawat inap sebelumnya. Oleh karena itu, mari kita simak beberapa informasi mengenai ruang operasi dan persiapan sebelum operasi yang bisa dilakukan oleh pasien. Teman-teman sekalian, ruang operasi merupakan satu unit di rumah sakit yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pembedahan secara terencana maupun akut yang membutuhkan kondisi steril atau kondisi khusus lainnya. Ruangan-ruangan di ruang operasi terbagi ke dalam 5 zona. Yang pertama yaitu zona tingkat resiko rendah. Contohnya seperti ruang administrasi atau pendaftaran, kemudian ruang tunggu pasien yang baru datang dan keluarga. Yang kedua, zona tingkat resiko sedang. Contohnya ruangan ini adalah ruang istirahat untuk dokter dan perawat, kemudian ruang ganti untuk dokter dan perawat, ruang tunggu pasien, dan ruang transfer. Yang ketiga, zona tingkat resiko tinggi. Contohnya seperti ruang persiapan pasien, ruang penyimpanan peralatan operasi dan anestesi, kemudian ruang cuci tangan, ruang induksi, kemudian ruang pemulihan, ruang pelaporan bedah, dan ruang penyimpanan alat-alat anestesi lainnya. Yang keempat, zona resiko sangat tinggi. Ini adalah ruang operasi dengan HEPA filter dan bertekanan positif. Yang kelima adalah nuklei steril atau meja operasi. Sedangkan tim yang terlibat di dalam satu operasi terdiri dari dokter bedah, biasanya adalah seorang dokter spesialis dengan berbagai kompetensi yang dibantu oleh asisten operator, perawat instrumen, dan perawat sirkuler. Tidak lupa ada dokter anestesi yang dibantu oleh penata anestesi. Setelah kita mengetahui ruang operasi dan petugas yang terlibat di dalam satu kegiatan operasi, selanjutnya dapat saya jelaskan alur dari pasien yang akan melaksanakan tindakan operasi. Yang pertama, pasien diantar dari ruang rawat inap menuju ruang operasi menggunakan kursi roda atau transfer bed. Apabila pasien dari rumah menuju rumah sakit, pasien bisa langsung ke pendaftaran, kemudian menuju ke ruang transfer. Di ruang transfer, perawat ruangan dan perawat ruang operasi akan melakukan serah terima pasien sesuai dengan data pasien dan mencocokkan melalui checklist penerimaan kamar bedah. Selanjutnya,
Setelah semua data lengkap dan sesuai, selanjutnya pasien ganti baju menggunakan baju operasi untuk dibawa ke ruang persiapan. Di ruang persiapan, pasien akan dibersihkan, misalnya diukur daerah yang akan dioperasi atau bagian tubuh yang lain apabila diperlukan. Setelah pasien dibersihkan, pasien akan dibawa ke ruang tunggu pasien yang berada di lingkungan kamar operasi. Saat tiba waktunya, pasien akan dibawa ke ruang induksi dan diperiksa tanda-tanda vitalnya. Apabila tidak ada ruang induksi, pasien bisa langsung dibawa ke ruang operasi dan diperiksa tanda-tanda vitalnya. Apabila kondisi pasien layak untuk dilakukan operasi, maka pasien akan dipasang peralatan pendukung pembiusan dan tindakan operasi lainnya. Setelah dilakukan pembiusan, tim operasi akan mempersiapkan diri untuk melakukan pembedahan. Setelah dilakukan pembedahan, pasien yang masih dalam pengaruh obat bius akan dibawa ke ruang pemulihan apabila diperlukan dan membutuhkan kondisi dan perawatan intensif. Pasien setelah pembedahan bisa langsung dibawa ke ruang ICU. Apabila pasien yang dioperasi adalah bayi, setelah operasi pasien bayi akan dibawa ke ruang resusitasi neonatal. Pada beberapa rumah sakit, pasien bayi yang telah dioperasi akan langsung dibawa ke ruang NICU. Selanjutnya, apabila kondisi pasien bedah sudah membaik dan memiliki tanda-tanda vital yang mulai stabil, pasien operasi akan dibawa kembali ke ruang rawat inap. Teman-teman sekalian, setelah kita mendengar beberapa informasi mengenai ruang operasi, petugas yang terlibat di dalam operasi, kemudian alur dari pasien yang akan menjalani operasi, ada beberapa hal yang bisa pasien dan keluarga pahami sehingga diharapkan informasi ini dapat memberikan ketenangan kepada pasien dalam mempersiapkan diri menghadapi tindakan operasi. Beberapa hal tersebut yaitu, sebagai keluarga pasien, diharapkan kita sudah memahami prosedur operasi yang akan kita jalani. Jangan ragu untuk bertanya kepada dokter yang merawat apabila masih ada hal-hal yang belum dipahami. Dokter yang merawat tentu akan dengan senang hati menjelaskan apabila masih ada yang diragukan. Yang kedua, kita juga bisa menanyakan tentang obat-obatan yang kita terima mulai dari perawatan hingga proses pemenuhan setelah tindakan operasi. Yang ketiga, tetap makan makanan sehat sesuai dengan anjuran ahli gizi. Selanjutnya, tingkatkan aktivitas, sesuaikan dengan saran dari dokter seberapa berat aktivitas yang dapat kita lakukan. Yang kelima, lakukan latihan napas untuk memperkuat paru-paru. Juga segera hentikan kebiasaan merokok dan mengkonsumsi produk-produk dari nikotin. Dan menjaga kesehatan mental untuk mengurangi kecemasan sebelum menjalani kegiatan operasi. Yang kedelapan, pastikan mengikuti langkah-langkah persiapan sebelum operasi. Misalnya akan dilakukan bilas lambung. Jangan ragu untuk bertanya kepada petugas mengenai tujuan dan prosedur yang harus dilakukan. Yang kesembilan, apabila pasien akan menjalani operasi one day surgery, pastikan mengajak teman untuk mengantar dari dan ke rumah sakit. Kemudian mempersiapkan diri malam sebelum operasi, misalnya mandi dengan sabun antiseptik, kemudian melepaskan perhiasan dan menggunakan pakaian yang bersih. Dan
melaksanakan puasa sesuai dengan anjuran dokter. Terakhir, usahakan untuk datang 2 jam sebelum tindakan operasi dilakukan. Demikian teman-teman, beberapa informasi mengenai ruang operasi dan persiapan sebelum operasi. Kami harap informasi ini bisa memberikan ketenangan kepada pasien sebelum menjalani tindakan operasi. Terima kasih. Salam sehat selalu.